Ayo bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus, jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Salam Merdeka, kita jumpa lagi pada Sumsel Virtual Fest. Tetapi pada kali ini temanya Festival Merah Putih 75. Kenapa seperti itu? Tentu saja karena Indonesia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Kami sebagai sebuah media massa yang punya platform digital juga akan memberikan sajian-sajian yang menarik, berisi konten-konten yang menarik, yang penting, yang berguna tentu saja bagi seluruh netizen, bagi seluruh pembaca di media massa cetak. Dan ini terkolaborasi sedemikian rupa untuk demi kemerdekaan kita semua sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saksikan ya, selama 30 hari kita sudah mulai dari tanggal 1 Agustus dan sampai 30 Agustus kami menyajikan konten-konten yang berguna demi kemerdekaan kita, khususnya pada masa pandemi ini. Semoga kita menjadi manusia-manusia merdeka, selalu merdeka dan tetap merdeka. Jayalah Indonesia, Indonesia maju untuk semua. Tetaplah menjadi satu. Jangan sampai terpecah belah. Raih prestasi terbaikmu dan buat bangsa ini bangga. Gapai angan dan citamu untuk masa depan yang cerah. Raih prestasi tertinggimu. Jayalah selalu Indonesiaku. Merdeka! 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 Deritanya orang yang suka ngelawak. Ngelawak bener. Orang kalau suka ngelawak terus dia serius nggak bakal Ada yang percaya gitu. Nggak bakal percaya. Padahal itu sebenarnya seorang komedian memang biasanya orang-orang yang serius sebetulnya. Iya benar. Nah, Ari sendiri aslinya serius gak? Atau memang bawaannya tuh Iya petakilan ngebanyol kayak gitu. terus sama kalau tongkrongan emang komedian biasanya ngebanyol. Tapi kalau istilahnya dalam kerjaan apa harus keluarga ngebanyol gitu. ke keluarga gitu. Oh, kalau justru aku di keluarga tuh pendiam sih. Pendiam kan. Karena Kayaknya menyimpan banyak beban seperti itu. iya, bukan menyimpan banyak beban. Karena di rumah kan gak ada yang bayar. Teman ngobrol yang nggak ngobrolin teman balik lagi sama Saya Vano dan saya Ois Dalipa. Tempalo katanya. Ngikutin kemarin ada Mbak Mbak Ida Indah Mujair Rizky. ya. Katanya kalau yang namanya ikan itu ngetopnya cepet. Ngetopnya cepat. Sebenarnya emang nama saya udah ada Iya unsur udah ada ikanan. ikan lele di belakang. Iya, cuma Kayaknya mungkin nasib bapak masih kurang baik. bukan kurang baik karena saya temenan sama Anda. Kurang ajar. Dulu dia tuh kaya semenjak temenan sama saya. Gitu maksudnya. Sekarang aja saya susah. Dulu lebih parah. Ini mendingan ya berarti ya. Enggak, kenapa kita jadi menjual Nggak ini apa tahu. namanya? Ih. Menjual kemalangan. Iya jangan dong, Iya. jangan. Kita tuh harus menebarkan Aura positif. aura positif biar orang-orang yang nonton kita tuh jadi positif. Enggak, Betul. maksudnya positif dalam pemikirannya ya. Iya dong. Bukan positif yang itulah pokoknya. Iya. Ya balik lagi di Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Memang makin hari opening kita makin gak jelas. Iya. Tapi itu sekali lagi kami lakukan demi menghibur Anda semua. Oh betul sekali. Jadi hari ini kita bakal bahas tentang harta tahta dan dunia maya. Oh ya Allah, gila ya dari temanya aja tuh Iya. udah ngeri banget gitu. Soalnya kalau nanti saya bilang harta tahta dan wanita, takutnya dikira seksis nanti saya. Oh iya benar-benar. Jadi harta tahta dunia maya. Karena memang kebetulan tamu yang kita undang hari ini tuh apaan sih kameramen gitu tuh. Dia suka membaca konsentrasi. Iya.
apa namanya? Jadi Apa lupa. tuh? Oh, iya. Jadi memang tamu yang kita undang hari ini salah satu orang yang bisa dibilang apa ya? Apa tuh? Ya terkenal di dunia maya gitu. Oh jelas, ini kenapa sih mic saya Pak? Ya, Bentar ya. gitu. Nah udah. Nah, jadi tamu kita hari ini tuh yang sudah bisa dikatakan ya kalangan papan atas di dunia. Oh iya, Maya. jadi seantero Palembang Raya ini udah kenal. sama Palembang dia. doang. Palembang. Nggak tahu ya, kayaknya orang-orang luar juga nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, jadi kita bakal kedatangan bintang tamu yang tentunya tidak kalah oke dari yang sebelum-sebelumnya. Betul. Dan sambil menunggu kita ganti segmen. Yes, Jadi diinformasikan. kami informasikan kepada Jadi selama bulan Agustus ini, Agustus ini, ada di Tribun Sumsel dan Sujaya Pos itu mengadakan event yang namanya Festival Merah Putih yang terdiri dari 75 event yang berjalan secara berkesinambungan, non-stop. 75 event. Luar biasa nggak tuh Tribun? Tanya dong ada apa aja Pak? Sekarang saya udah tahu Pak. Oh Oh, ya iya. belum ya yang di rumah ya. Belum, Emang ada apa aja Pak Oh Fana? ada banyak, ada mega webinar series gitu, ada podcast Terus sebutin series. Pak 75 semuanya Pak. Oh bisa, Oh gimana tuh? ada Wega webinar series kurang lebih totalnya ada 44 episode. Nah, Ya oke. Mega webinar series. Sorry, ada 44 tayangan di Sumsel Virtual Fest, banyak 44 tayangan kalau nggak salah. Terus ada mega webinar series. Terus isi podcast kita juga bakal menghadirkan tamu-tamu yang istimewa yang juga tidak kalah banyaknya nanti. Wih, Dan tayang podcast ngartis ini jadi lebih banyak cuy. jadi lebih baik ya. Iya. Kerjaan kita jadi lebih baik juga dong. Benar sekali. Yaitu hari Selasa, Selasa, Jumat, dan Minggu. Ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama kita akan segera masuk ke segmen berikutnya, yaitu bintang tamu yang terutama. Siapa dia? Siapa dia? Biar nggak ngobrolin temen, kita Iya. ngobrolin orang-orang Tadi yang... udah ngobrolin bintang tamu kita di sini sebelumnya. Iya. Tadi Ya. kita udah gibahin dia ya. Setengah jam khusus gibahin. Ya Allah, jangan Pak, dosa-dosa. Dosa ya. Jangan. Ya, balik lagi di Sokin di sini di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos bersama saya Vano dan Ais Dalipa. sudah datang bintang tamu kita pada sore hari ini. Sama dia. Kalau nonton sore boleh sore, kalau nonton pagi boleh pagi hari ini juga. Ini kayaknya sosok yang sudah tidak asing lagi kalau di dunia Iya maya dong. Sumsel Palembang ini. Oh tentu. Setiap kali bikin postingan pasti viral ini ya Oh. maksudnya. Dia ini dikatakan biduan bukan, pedangdut bukan, karena Bukan. dia Lebih ke lelaki penghibur. Lelaki penghibur. lelaki, karena dia laku banget Pak, dari panggung ke panggung laku Waduh, banget. dipanggil penghibur. Iya. Lagi konser Tulus aja di nari balet. Saya bingung gitu sampai. Iya, udah sama dengan kita di Ngartis ini ada Ari Cihuy. Kasih tepuk tangan dulu dong. Biar kelihatan rame maksudnya. Iya, udah 2 juta penonton ya. 2 juta penonton. Dalam mimpi. Ya, Ari. Ya. Welcome to the jungle. Ya, selamat datang di Ngartis. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mengundang di Ngartis ini ya. Iya dong. Kaget saya dihubungi teman lama saya. Iya. Sudah lama tidak ketemu, tiba-tiba Kenapa? beliau mengirimkan pesan mengajak sebuah project. Oke. Oke, tuh. Langsung mau lagi. Langsung. Hari ini walaupun ya katakanlah bukan papan skateboard lagi, udah papan atas Oh, lah udah ya, ada papan di atas. Palembang ini. Atas banget. Tapi dia tuh emang bener-bener apa ya, tidak melupakan teman lama gitu loh. Nah. Jadi semangat gitu ngajakinnya. Iya, nggak pakai ini lagi, nggak pakai tawar menawar Nggak pakai lagi. tawar Udah nggak pakai tawar menawar. Hmm. Gila, murahan banget sih Ri. Tawar menawar lagi. Untung ente ngomongin bukan pakai aplikasi yang gitu. Enggak Pak. Ngeri saya diciduk ya. Nah, iya aplikasi itu ya, jangan ya. Jangan dicari ya aplikasi apaan nih, ntar pada Jangan. googling lagi Nggak dia. usah abis itu. nanya deh. Nah, Ya nah, udah. Ri, Ya. kan kita sempat agak bingung nih, hari ini Ah. sebutannya apa? Penyiar radio, selebgram, influencer, MC. MC juga. Sebenarnya Ari lebih senang disebut sebagai seorang apa Pebisnis. gitu. Nah, pebisnis juga benar. Wow. Bucin juga kan. Iya bener. Sebenarnya kalau aku sih lebih ke kembaliin ke orang yang ngeliat gitu, kembaliin ke orang yang mandang, pengennya mereka manggil aku apa, sebutan apa gitu. Tapi kalau aku sendiri tidak menganggap diri aku influencer, tidak menganggap diri aku selebgram ataupun artis atau apapun, tapi aku lebih senang menjadi sebuah profesi pelaku seni. Oh. Karena pelaku seni itu luas cangkupannya. Betul, betul, Kayak betul. gitu. Kalau misalkan sebutannya selebgram berarti dia cuma beraksi di dunia maya, Di di dunia dunia nyata maya. dia fake. Nah, Nah, itu yang membedakan kenapa aku agak kurang kalau misalkan disebut sebagai Selebgram selebgram. ya. selebgram. Ya mungkin kalau selebgram
takutnya di dunia nyata juga berbeda. berbeda. Iya, pasti Kalau ada dunia banyak yang berbeda dari asli dan Betul. di settingan Betul. deh kayak gitu Iya. bahasanya. Kenapa Pak? Settingannya bahaya tuh. Oh sudah Pak, sudah saya record. Tenang aja. emang Pakai kalau kode lagi. emang kalau di ngartis ini agak unik. Kita Ada- pokoknya ada- agak ada selekan yang ya. ngingetin. Mantap. Aduh ya. Nah, Allah. jadi berarti Ari sendiri lebih senang disebut sebagai seorang pelaku seni ya. Sedang sering pelaku seni sih karena memang dari dulu emang seneng aja gitu karena menurut aku seni itu bukan satu kotak gitu. Betul. Tapi banyak Semua ya. pintu ya. Jadi Benar-benar. kita bakal terbataskan ketika kita mengproklamirkan diri kita tuh cuma satu hal. Kayak gitu. Jadi aku pengen banyak hal, makanya di konten-konten Instagram aku tuh random. Iya bener random banget sih, nggak Kayak orangnya random sebenarnya. Cuma tidak ada edukasi sama sekali. tidak berfaedah. Walaupun begitu tapi orang terhibur. Iya betul. Iya kan? Karena kan sebenarnya tadi pengen disebutnya lelaki penghibur katanya. Tapi tidak berbayar ya. Tidak berbayar. Iya kalau saya berbayar. Ya tapi kalau MC berarti nggak berbayar dong. Berbayar. Oh berbayar ya. Iya mata pencarian saya. Itu prioritasnya Pak. Prioritasnya. Ngomong-ngomong soal seni. Ternyata Ari ini pernah, ini agak lama, kita agak flashback dulu kali. boleh. 2018 itu sempat main film ya. Ya. Apa? Lenget. Lenget film. Lenget. Iya. Nonton Aku ya lu? nonton tuh, Nonton ya? dong. Dapat penghargaan sih kalau nggak salah, benar nggak sih? Dapat penghargaan. Itu ceritain dong. Biar seluruh jagat raya ini tahu. Iya. Supaya rame lagi gitu. Supaya rame Siapa lagi. tahu abis ini ngajakin apa nama production house-nya? Lupa nama Nah, proyekan siapa tahu house-nya. abis ini bikin proyekan Cuma film lagi memang kan. mereka adalah gabungan dari komunitas film Sepalembang. Jadi mereka gabung terus bikin film. Terus kayak ngajakin. Jadi dulu aku punya geng, bukan geng sih, lebih ke grup Grup ya. grup lawak, Dodo Cikidut, Ari Ciwi sama Fadlan Ciboy. Fadlan, oke. Namanya Triosi. Triosi. Jadi akhirnya ngajakin anak-anak film Palembang ngajakin bikin project bareng dengan mengangkat culture Palembang. Ya udahlah kalau gitu emang karena kita seneng juga kan dulunya di stand up, karena join tuh. Filmnya unik tentang bagaimana budaya pernikahan orang Palembang. Sebenarnya concernnya ke situ ya. Concernnya Budaya pernikahan aja gitu. Betul. Jadi memang teman-teman bukan cuma menganggap kita sebagai pemain, tapi menganggap kita sebagai tim. Sebagai itu. Karena memang yang usaha untuk ditayangin ke bioskop kita juga yang nyari bahannya gitu, nyari Jadi channelnya. terlibat semuanya ya. Sebagai marketing pun terlibat. Marketing, promosi, digital. Udah marketing artisnya ada. udah lengkap pokoknya. Iya, jadi memang seneng gitu loh. Kalau ketika ditanya main film sebagai pemainnya, enggak juga. Sebagai tim juga gitu. Kadang kita juga usil gitu. Teksnya nih mending naskahnya diganti kayak gini deh bagus. Tapi kayak gini. Akhirnya discuss. Akhirnya belajar, ternyata bikin skrip film tuh kayak gini. Ada perbedaan, ada persamaan dengan nulis stand up. Nah, jadi senangnya tuh belajar sama teman-teman gitu. Jadi dapat hal yang baru, selain bikin project baru, ilmunya baru juga ya. Baru lagi dapat. Luar biasa. Itu kalau nggak salah nih agak lama dikit lah sebenarnya, mungkin udah nggak tepat lah promo filmnya juga udah 2018, tapi nggak apa-apa ya. Karena soalnya Ari mancingnya dengan bilang tadi dia pekerja seni. Ya. Betul. Itu kalau nggak salah syutingnya cuma berapa hari, Ri? 2 hari. Cuma 2 hari? 2 malam. 2 hari 2 malam. Itu Luar pas biasa. tadi kan riset lagi nih ceritanya tadi kan. Gila syuting film 2 hari 2 malam. Hasilnya kayak gini. Gimana kalau syutingnya 2 bulan ini? Udah makin cakep ya. Makin canggih Udah pasti. kayaknya udah di green screen aja udah jadi kafe gitu. Langsung canggih ya. Udah terbang gitu. Itu dapat award apa waktu itu? Juara 1 kalau nggak salah ada kompetisi film. Lupa itu se-Indonesia atau se-Sumatera Selatan ya. Tapi kayaknya se-Indonesia karena ada yang ngirim dari Bandung, Bengkulu gitu. Oh, banyak Tapi ternyata. aku lupa ininya apa namanya kompetisinya Ya, apa. udah lama juga sih. Udah lama. Tapi yang jelas itu dapat apresiasi dari Bapak Gubernur, Bapak Haji Remenderu yang datang langsung menyaksikan film tersebut. Iya. Ada komen yang membekas dan memberikan semangat bagi teman-teman film Palembang. Ini kurang nih filmnya cuma 18 menit gitu. Harusnya harus lebih dibikin yang panjang 1 gitu jam ya. gitu. Jadi kita ada sebuah kebanggaan orang-orang ke bioskop bukan cuma nonton film luar negeri, Betul. tapi film teman-teman dari Palembang asli. Benar-benar film Betul. lokal asli Film anak-anak lokal. daerah. Benar. Karena emang kan filmnya waktu itu selain artisnya artis lokal, timnya juga tim lokal, bahasanya juga pakai Bahasa Waso lokal. Plembang. Bahasa Baso Plembang, Bahasa ya kan? Bedanian ya. Bedekotnya itu istilahnya. Wah. Tapi Ari sebenarnya kan memang kalau pelaku seni banyak nih. Nah. Ari bilang pengen MC iya, MC ya. selebgram iyalah katakanlah seperti itu. Terus Ari juga main film Main gitu. film. Tapi lebih asik mana nih? Di antara banyak yang sudah Ari lakoni. Yang paling asik
Sebenarnya yang paling asik tuh untuk saat ini di Instagram sih. Instagram ya. Ah. Kenapa? Di Instagram itu lebih apa ya, lebih up to date, semua golongan kena, Heeh. ada cuannya banyak. Ada cuannya banyak. Endorsan cuy. Endorsan masuk. Endorsannya. Karena sekarang kita realistis kan. Benar, Iya. benar, benar. Bener-bener dulu memang aku memang dari orang tua sering debat gitu. Kamu nggak mau lulus SMA, lulus kuliah kerja di sini, kerja di kantoran gitu. Kayaknya belum deh, aku pengen kerja yang aku seneng, nggak ngantor, tapi dapat duit gitu. Akhirnya terjun ke sini tuh semakin, wah ini celahnya di sini nih kalau mau cari uang, kalau mau cari brand di sini gitu. Jadi akhirnya terarah sendiri. Benar, benar. Nah untuk saat ini kalau dipilih lebih enak jadi ini saya user di Instagram gitu. User Instagram ya. User Instagram. gitu. Tapi nggak mau dibilang selebgram ya. Nggak mau. Nggak mau karena dia concernnya banyak. Oh, bahasa kerennya Iya. konten kreator mungkin. Konten Konten kreator. kreator, Konten betul. kreator. Menciptakan konten-konten yang tentunya selain menghibur juga Ah. harusnya berfaedah. Betul. Harusnya ya. Harusnya ya. Tapi terus nih, Nggak bakal faedah. kadang-kadang nih ada orang Jakarta ngehubungin Mas Ari. Mas Ari ini influencer ya, dia bilang. Waduh, berat sekali. Berat gitu loh mengemban nama influencer. Benar-benar. Influence berarti mempengaruhi orang dong. Aha. Iya. Berarti influencer mempengaruhi orang untuk hal yang baik-baik. Mm. Aku nih apa perasaan aku udah ngajari budak kecil kamu udah bagus. Tapi diikutin gitu loh. Sampai-sampai pernah nggak pede gitu waktu jalan di mall tiba-tiba ketemu orang tua sama anaknya. Mama itu tulip kan mah gitu. Itu nggak ngomong tit gitu. Jadi buat yang belum tahu, Tolip itu adalah karakter Ari Karakter, ya, karakter. salah satu karakter Ari yang memang dibuat Ari untuk menghibur. Nah, kayak gitu. Itu sama tujuannya aku pengen ngangkat lokal konten sih. Oh, betul, Konten betul. ya. Walaupun rembetannya banyak gitu. Rembetannya banyak mulai dari apa namanya? Bahasa, dialeknya, Iya. itu memang sengaja aku masukkan. Mana Kayak lagi gitu. belum lagi konten-kontennya memang sangat menyentuh ya Iya. orang-orang yang misalnya ngutang, minjem barang nggak balikin, itu tuh benar-benar menyentuh seperti itu. Dengan cara yang jenaka Dengan cara tentunya. menggunakan tentunya. Wah, karena memang segala sesuatu yang dibuat dengan komedi biasanya lebih dimaafkan gitu. Diterima dan dimaafkan. Kalau semua kalau diutang terus itu kayaknya kasar kan. Iya, Tapi kalau iya. kalau dengan apa bikin konten dengan komedi memang biasanya lebih dimaafkan lah. Biasanya. Tapi Ari waktu itu memang membuat konten sesuai dengan apa yang memang sudah biasa terjadi gitu ya di kehidupan, atau memang bisa ngarang sendiri atau gimana tuh? Awalnya aku cuma iseng-iseng gitu. Iseng-iseng kayak buat di mobil, Heeh. rekaman pakai aplikasi Snapchat waktu itu, bla 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 bla, ngepost, banyak respon nih. Kemudian aku manfaatin karena aku sebelumnya join sama komunitas stand up, bener-bener aku tulis, aku riset. Oh. Jadi aku sering nanya ke teman-teman, Jadi, kau kalau misalkan kawan kau minjem barang tuh dibalikin enggak sih? Tidak, aku bla bla bla, aku catat tuh. Oh, ini catat. Terus aku tanya lagi ke teman sebelah, kalau misalkan kawan minjem barang tuh kayak gimana sih gelagatnya? Kayak gini dulu, dia tuh baik dulu di awal, tapi terakhirnya jelek. Aku catat lagi terus, akhirnya aku gabungin. Makanya orang-orang tuh awal-awal tuh menganggap, Tolip tuh cuma ngomong sembarangan, ngomong basi-basi, mudah buat itu. Enggak, ternyata memang ada polanya yang Benar, aku benar, ciptakan. benar. Materinya Jadi udah tetap- siapin dulu, Bu. tetap harus ada riset gitu kan. Jadi Betul. nggak basing-basing jadi Basi-basi. kalau ngomong. Ngerekam pun kalau misalkan mau tahu tuh aslinya Berapa bisa kali sampai retake itu? 15 kalian tuh. Karena aku nyocokin nada akhir di video 1, cut 1 sama apa ya, kayak apa ya, bila transisinya Transisi, itu ke iya, video kedua tuh harus nyambung nadanya. Nah, itu terkadang orang-orang yang mungkin belum sih, mungkin belum tahu kalau misalkan seni itu ternyata sedetail itu. Iya, Betul. iya, betul, betul. Nah, ngomong-ngomong soal konten dan menyiapkan konten tadi, biasanya Heeh. dari proses risetnya tadi sampai jadi satu konten makan waktu berapa lama tuh biasanya? Aku sistemnya tidak bisa ditekan. Random, Oh, Pak. random. Random tadi. Kapan pengen be? Lagi pengen gak buat. Lagi pengen buat. Tapi biasanya. Biasanya tuh satu malam sih. Satu malam jadi. Satu hari satu malam lah bisa dibilang gitu. Karena aku dulu memang awal-awal tuh Tolip aku set setiap hari Jumat. Jadi aku hari Kamis sudah mulai nanya-nanya ke orang. Ngeliat explore, wah lagi trending apa nih? Itu diomongin. Kayak gitu. Masih setiap minggu seperti itu ya? Sekarang aku kurangi karena aku nggak mau nge-stuck di satu konten. Jadi Jadi- akan ada konten yang lain berarti? Iya, jadi kalau dulu kan rutin nih. Ah, Rutin aku setiap Jumat pasti post. Tapi sekarang aku selangi misalkan kayak aku taruh sitkom. Oh. Karena kemarin tuh sempat berpikir ada brand yang nawarin konten Tolip ini tapi nggak bisa dibawa ke dunia nyata.
Ya kan? Itu gimana maksudnya? Bisa kayak gini, Mas Ari kita mau undang Tolip nih di pembicara kita. Nggak bisa, aku nggak bisa bawa Tolip. Tolip adalah karakter Iya, yang betul. diperankan sebuah aplikasi. Iya, Betul, iya, betul. Tapi betul. kalau misalkan aku buat sitkom, kemarin aku tuh pernah buat sitkom tuh nenek-nenek berhentilah itu. Itu pernah aku buat, nah itu pernah juga diiklanin salah satu bank di Palembang kayak gitu. Nah itu baru bisa dibawa Itu ya. masih bisa dibawa ke dunia nyata. Bener-bener karena memang sosok Ari yang nampil di situ, Betul bukan sekali. karakter. Bukan si Tolip tadi yang karakternya memang dibuat sebagai konten. Iya. Nah, jadi makanya aku kayak Tolip no endorsement. No endorsement Jadi ya. Tolip nggak pernah nerima endorsement. Maksudnya kayak tolong dong masukin ini Iya, iya, iya. iklan. Iya. Nggak bisa karena memang aku memang harus ada satu konten yang bener-bener aku Orisinil lah ya. Idealismenya di situ. Iya, Aku benar. ikhlas nih ngibur teman-teman udah gitu. Bener-bener. Cari rezeki lain di tempat lain aja di Insta Bener, Stories bener. atau di Bener, mana. bener, Kayak bener. gitu. Tapi emang bener-bener ya. Tolip ini gak marah banget gawe. Kenapa sih? Kenapa Ngegas. harus marah gitu? Eh, Apa yang lagi trendingnya seperti dulu itu? tuh setiap kan radio aku dekat Kuto. Ah. Setiap lihat Kuto tuh aku masih terpikir Wong Kuto ini namanya Tolip, Muhammad paling kayak gitu. Iya. Tapi yang paling enak tuh enak nyebut TL karena lidah tuh ke langit-langit mulu. Tolip. Tolip. Lucu nih Tolip. Buat akhirnya. Nah karena dulunya pas pertama kali awal buat video itu aku kesel karena orang tuh ngebut di jalanan saling motong gitu, aku kesel. Jadi oke, berarti ini adalah sebuah konten yang nyinyir tapi tuh ada pesan yang disampaikan. Benar, masih tetap ada pesan Masih di tetap dalamnya. ada pesan yang disampaikan. Jadi makanya Tolip dari awal kontennya ya suka ngegas kayak gitu. Oh, jadi itulah pakai cara marah-marah tadi. Iya, betul sekali. Komedi satir gitu. Iya, betul. Tapi yang bikin salfok juga satu Pak di Apa tuh? karakter Tolip ini. Awal-awal Tolip muncul itu aku lihat pakai celana dalam bolong. Nah, itu. Kenapa harus celana dalam bolong? Itu Kenapa banyak nggak sih. kolor Atau emang sombong sengaja aja? dibuat seaneh mungkin atau tiba-tiba aja nih. Kayaknya lucu dipakai ini. Bukan, banyak. Sejarahnya juga ada sangkut pautnya dengan perjalanan di Instagram. Jadi apa itu? awal terjun main Instagram aku pikir ya apa ya, setiap kita post ya udahlah gitu loh, orang nerima. Ternyata enggak. Awal kemunculan Tolip sekitar 9 video naik. 9 video naik tuh kalau nggak salah berapa bulan ya, 3 bulan atau 4 bulan. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang nge-DM. Aku tuh tipe kalau orang yang ketika ada DM masuk tuh selalu diperhatiin gitu. Selalu lihat ya. Karena ini adalah sebuah masukan. Betul. Kalau kita udahlah nggak mau ngeliatin, makin ngawur tuh Bener. ngomongnya sembarangan Bener. gitu macam. Dia ngomong kayak gini nih katanya. Maaf nih sebelumnya Ari, aku dan anak aku selalu nungguin setiap hari Jumat Tolip. Tolip. Selalu gitu, setiap dia tidur pasti pokoknya cerita panjang ibu itu, tapi dia bilang kalau bisa nggak usah menggunakan atribut agama. Kayak gitu. Terus aku cerna lagi. Sebelumnya aku nggak nerima, Iya. karena menurut aku Tolip itu tuh tidak membahas agama, tidak membahas perbedaan, tidak membahas apapun. Tapi semakin kesini terus mikir, oh iya juga ya. Takutnya orang beranggapan, umat Muslim yang menggunakan atribut itu tuh kayak gitu semua. Nah takutnya gitu, ya udah. Akhirnya aku ubah lagi ke pakai baju SD. Kayak gitu. Pakai baju SD waktu itu. Niat-niat ya beli baju SD. Iya. Terus akhirnya bilang, seru juga nih kalau misalkan Tolip menggunakan banyak atribut. Pergilah aku ke lemari aku. Ada itu yang bolong-bolong. Oke. Ya kan ini real story nih. Laga sekali ibu ini. Lihat. Oh iya, udahlah pakai aja gitu. Akhirnya lengket juga. Tapi memang nggak setiap video ada itu juga. Ada yang bawa bolong tuh enggak? Ada yang tidak pakai. Ada yang ya. tidak juga. Makanya ya selalu dikombinasiin lah dengan atribut-atribut Tolip yang lainnya. Seperti Ternyata. itu ceritanya. Tapi waktu selama masih pakai atribut celana dalam bolong itu ada yang protes nggak? Ari jangan gitu dong, ih jijik gitu, ih Justru- jorok gitu. justru nggak ada loh. Justru nggak ada ya? Nah, semakin Justru negatif paling seneng. orang semakin seneng loh. Atau jangan-jangan ada yang kurang gede bolongnya gitu. Ada kayak gitu. Bisa jadi tuh Pak. Bisa. Makanya heran Kali loh. ini dibesar ya bolongnya. Di Instagram tuh kayak gitu. Kita menyampaikan hal yang positif susah dicerna. Benar. Contoh aku pernah naikin campaign di Insta Stories. Ada teman aku namanya Randi Dipo terus ngajak, Ri coba dong ngajakin teman-teman save sampah plastik. Ayo kita gunain tumbler. Aku naikin di tumbler. Malah dicengin sama orang-orang. Sudahlah Tolip, Saro kita nak ngindar yang cece itu tuh. Kan dari zaman nenek moyang. Iya. Malah nggak bisa, maksudnya malah mereka tuh agak susah lagi. Tapi memang ada beberapa pesan positif yang bisa disampaikan nyampe. Cuma memang ada yang kalau mendukung. untuk kadar yang lebar agak susah. Berarti memang itu kemasannya mungkin karena Ari ini identik dengan dari komedi awalnya kan. seperti itu. Ketika dia posting sesuatu yang serius, orang nganggap ini Apa nggak sih, serius Ari? gitu. Nah itu Apaan terjadi pada saat konten
bukan konten sih, pada saat peristiwa 7 bulan yang lalu. Ketika aku nemuin pacar aku ke Jogja. Itu dianggap orang konten. Oh. Karena sebelumnya aku tuh punya, kalau dekat lagi cewek tuh nggak pernah ngepost. Terus ngata-ngatain orang bucin. Benar. Jadi orang tuh kaget. Ini pasti konten. Nggak mungkin seorang Ari Cihoy buang-buang uang ke Jogja cuma nemuin cewek. Iya benar. Itu banyak tuh konten-konten, konten palsu gitu. Nggak mungkin ngebucin nih hari ini. Iya. Terus tiba-tiba, ya ini orang kenapa sih? Udahlah aku buktiin kalau ini udah serius. Aku buktiin, upload di foto feed pertama waktu itu. Meledak. Oh, syukurin makan omongan sendiri. Sendiri. Nah, semakin kesini baru, ternyata netizen tuh suka yang digini-giniin. Begitu, ketika ada hal yang belum pernah kita lakuin tapi kita lakuin, bisa orang tuh makin kepo. Benar. Emang kayak gitu. Nah, makanya tuh orang banyak yang, bucin itu konten yang dibuat. Enggak sebenarnya. Orang sendiri malah dianggap ini ya bercanda ya. Padahal dia serius gitu. Serius. Itu deritanya orang yang suka ngelawak. Bener. Orang kalau suka ngelawak terus dia serius nggak bakal ada yang percaya gitu. Nggak bakal percaya. Padahal itu sebenarnya seorang komedian memang biasanya orang-orang yang serius sebetulnya. Iya benar. Nah, Ari sendiri aslinya serius gak? Atau memang bawaannya tuh petakilan ngebanyol gitu. terus sama kalau tongkrongan emang komedian biasanya ngebanyol. Tapi kalau istilahnya dalam kerjaan apa harus ngebanyol gitu. ke keluarga gitu. Oh, kalau justru aku di keluarga tuh pendiam sih. Pendiam kan. Karena Kayaknya menyimpan banyak beban seperti itu. iya, bukan menyimpan banyak beban. Karena di rumah kan gak ada yang bayar. Gak ada yang bayar. Di radio dibayar. Iya benar juga. Ngapain gua capek-capek Bener juga, katanya. Di Instagram bayar. Lucu dong. Iya bayar. Jadi ya udahlah, kalau di rumah memang ada waktunya bercanda, ada waktunya Iya, serius. bener. Tapi Ari berapa saudara? 4 Saudara ya. bersaudara. Minum dulu aja Minum nih. aja nggak apa-apa. Bentar ya. Nanti Jadi insert iklannya di sini. Iya. Kalau di radio kan ada headlips nih, di sini nggak ada headlips. 4 bersaudara. Ari anak berapa? Anak kedua. Anak kedua. Berarti ya punya adik-adik. Ada punya. Ada yang pernah protes nggak, Kak jangan gitu banget dong, malu nih gitu. Oh enggak, mereka Enggak ya? justru mendukung. Bangga ya? Adik aku, kakak aku tuh cowok semua. Oh cowok semua. Tapi terkadang cuma ini aja minusnya karena aku kan asli Pangkalan Balai. Mm-mm. Jarang balik ke Pangkalan Balai Oh, nih. iya. Jadi kakak sama adik aku cerita gitu. Itu tuh saudaraku tahu sama temennya. Nggak Ah, percaya. nggak ada yang percaya. Nggak mungkin. Ada cium Palembang mau Pangkalan Balai. Ngaku-ngaku kamu nih ya. Aku. Tapi giliran udah kenal, ngomong ya cuy. Murah bang MC. Ini murah banget. Giliran udah kenal. Harga dulu. Mulai nak nginang kan. Harga dulu, Wak. Oh, asli orang Pangkalan Balai ya. Asli Pangkalan Pangkalan Balai. Balai. Iya. Tapi lahir di Palembang. Lahir di Pangkalan Balai juga. Oh Pangkalan Balai. Aku tuh mulai di Palembang tuh mulai kuliah. Oh mulai kuliah. Kuliah join ke stand up, akhirnya stand up kayaknya oke. Terus aku gelutin, ternyata ditarik salah satu stasiun TV juga. Oke lagi, ternyata masuk ke profesi dunia Master of Ceremony. Yaudah, aku tinggal aja lah gitu di Situ ya, Palembang. Di Palembang ya. Ya, berarti Kayaknya di stasiun sini- TV-nya kita kenal ya. Kenal. Sebutin aja nggak apa-apa. Ini lah di atas kita ini. Udah nggak lagi. Udah nggak Udah nggak lagi. lagi. Ya. Udah. Di TVRI juga ya waktu itu ya. Di TVRI juga. TVRI. Tapi bukan MC acara anak-anak bukan kan? Pernah. Pernah juga. Pernah. Oh pernah juga. Gila dia memang menyenangkan sekali ya orangnya ya. Anak-anak Di dia Oli aja. Waktu itu pernah. Tergantung fee sebetulnya. Tergantung sih. Iya Ya benar enggak juga lah. ya. Ini ngutip omongan salah satu temen dia yang komika juga kemarin waktu sempat ngobrol, saya tanya, lu kalau fee ini enggak bang, pokoknya kalau bayaran tuh bukan yang pertama lah, jadi yang terutama pokoknya. Bukan yang paling pertama ya. Luar biasa jawaban yang paling bisa dicontoh itu. Bisa dicontoh itu jawabannya. Ari tapi emang cita-citanya emang pengen terjunnya ke dunia hiburan atau dulu pernah punya cita-cita jadi polisi atau jadi apa? Dulu kan sama kayak anak kecil pada umumnya gitu. Katanya cita-cita pengen jadi dokter, Jadi dokter. jadi PNS ya kan. Tapi semakin kesini ternyata celah lapangan pekerjaan itu apalagi di industri kreatif ini ternyata menjanjikan. Dari SMA sih udah punya cita, kayaknya aku pengen masuk TV deh. Pengen masuk TV. Join lah sanggar sastra Oh. gitu. Teater. Mulainya dari situ. Iya teater ya kan. Tapi akhirnya ya udahlah coba-coba lu keperuntungan di stand up gitu. Ternyata emang jalannya ke sini. Kebuka akhirnya ya. Stand up dari tahun berapa sih kemarin? Stand up dari 2013. 2013 ya. 2013. Susah nggak untuk memunculkan sosok Ari yang lucu? Gue harus lucu gitu. Kalau aku dari pertama kali open mic udah lucu. Udah lucu ya. Pede. Pede sekali dia. Orang lihat udah ketawa gitu Iya kan. benar-benar. Ketawain nasib maksudnya gitu. Dari awal tapi emang serius, ini bukan sombong tapi emang dari awal tuh udah lucu karena
memang aku tuh di teater udah belajar. Oh ya, enggak kan Udah ini ada teater. ilmunya. Teater kan diajarin Di SMA gitu. tuh Oh. belajar bagaimana cara narik perhatian Ya, ketika betul, lagi betul. senyum. Mm-mm. Belajar bagaimana intonasi suara agar kita didengar. Benar, Gitu. benar. Itu tuh udah dipelajarin waktu SMA. Jadi waktu stand up tinggal menyelaraskan cara menulis, Mm-mm. cara tampil sama itu tadi nentuin nama. Tentuin nama. Karena awal nama masih Ari Anggara. Nama aslinya Ari Anggara. Ari Anggara. Kok kayak ini yang Apa? film Iya, zaman dulu itu? Zaman dulu yang Siksa Ibu Tiri. Si Ibu Tiri, tahu nggak film Ari Nggak Anggara? tahu, saya itu kelahirannya tahun 2002, tahu nggak sih? 2002. Saya kira ibu 2015 dipupuk langsung gede. Cepet. Ya Allah. Nggak tahu Ari Makanan Anggara. Oh, zombie kali. berarti nama Ari aslinya Ari Anggara. Ari Anggara. Oh, oke. Nah, berarti artinya waktu langkah awal Ari memulai di dunia hiburan itu juga jadi komika dulu ya? Jadi komika dulu. Oh. awalnya. Komika dulu. Baru abis itu jadi apa nih? Jadi MC atau jadi penyiar dulu? Penyiar dulu. Penyiar Penyiar dulu. di mana tuh? Di TV dulu. Di TV dulu. Di TV akhirnya orang lihat banyak baru ke MC. Ke MC. Oh, ke MC. Sebenarnya urutannya salah sih. Sebenarnya kan Gimana? ini dulu nge-MC dulu, Iya, ditarik ke TV, TV. Iya. tarik ke radio. Mm-mm. Nah, kalau aku urutannya malah kebalik. Kebalik. Kebalik dulu, aku stand up dulu ke TV, nge-MC baru ke radio. Ngacak jadi. Ngacak jadinya. Jadinya ngacak. Benar-benar. Tapi nggak apa-apa lah karena aku yakin proses itu kan Tuhan tuh nyiptain beda-beda. Betul, Benar, betul. Yang Kayak Uus ini kan adalah presenter terkeren ya waktu itu ya. Iya. Sampai saat ini. nggak keren nih saya tuh. Nggak keren saya tuh. Cuman dulu produser saya ada yang pernah bilang, di antara semua presenter yang nggak pernah masuk ke panggung MC cuman Eis. Iya. Jadi produser saya tuh bilangnya kayak gitu. Karena saya bilang, karena saya memberikan kesempatan pada adik-adik saya yang lebih keren. Kalau beda. Dasar beda KTV yang cocok. Kamu tuh cah itu tahu aku tuh. Masya Allah. Ini sudah berapa jam? Udah 3 hari 3 malam 3 hari. nyantai. dulu. Oke, Ari. Iya. Tapi Ari kan sekarang apa ya? Kalau gue bilang nih Pak, Ari itu punya aura yang membuat orang juga ikut terkenal gitu. Saya nggak tahu mungkin kalau pacar Ari udah terkenal di Jogja. Atau gimana? Tapi yang saya tahu dia selalu bawa sahabatnya Pak. Yang selalu dia siksa Pak. Siapakah itu? Iya kan? Ari Iya. mengaku saja. Iya, bener. Tapi dia mau aja ya Ri. Karena emang apa orangnya tuh kayak benda mati gitu. Udah mati rasa gitu. Ngajar Mau ya. diapain bodo amat lah gitu. Yang penting temen gue seneng, mungkin dia kayak gitu kali ya. Kenapa harus dia Ri? Karena apa ya, pertama kali ketemu dia tuh sok ganteng gitu loh. Aku tuh kesel loh, seriusan. Kesel sama orang ya sebenarnya itu enggak ganteng tapi sok ganteng. Sok ganteng Oh ya. iya. Jadi lanang ini cak belagaan itu kan. Jadi akhirnya aku sering videoin akhirnya dia mulai terbiasa gitu. Jadi dia Aku sampai sekarang nggak tahu sih kenapa dia nggak marah ya. Ngikut-ngikut padahal tuh dia tuh waktu itu kan pernah ikut konten aku tuh pakai memerankan ibu-ibu pakai jilbab tuh mamanya nonton. pakai daster lagi. Mama itu pecah daster mama nih di rumah. Daster mak yang dicolok. Bener. Aku pinjam daster mamanya dia. Oh. Iya, gitu. Di grup keluarga waktu itu. Video aku di grup keluarga gitu. Cak daster mama nih nak. Ya Allah. Jadi sedekat itu sih sama si Rangga Hari Sama itu. si Rangga ya. Oke, salam ya buat Rangga. Rangga Hari. Kenal mbak? Enggak. Oh, Ya kan harus kenalan, Pak. Mau kenalan sama orangnya. Iya kenalan Jomblo aja. nggak? Nanti aku kirim Jomblo foto dia. Ini kenapa jadi ajang perjodohan? Mau aku Ya kirim kan foto ya? dia tidur nggak? Udah pernah saya lihat nih sering banget tiap malam saya mau tidur ngelihat Instagram Ari tuh, ya Allah saya mau tidur gitu. Nah kan tadi kan kalau mulai komik jadi seorang komika 2013. Jadi MC itu tahun berapa tuh? MC itu kalau nggak salah selang sekitar setahunan lah ya. Nah ngomong-ngomong MC, pernah nggak ada job yang paling absurd lah gitu nge-MC? Kalau MC anak-anak kayaknya udah lumayan absurd Udah, sih sebenarnya. Ada sih. Jadi waktu itu MC-nya itu nggak dikasih tahu gitu. Tapi dia menawarkan hal yang besar fee-nya. Oh, Vino. Apa tuh? Jadi gini, Mas Ari bisa nge-MC nggak? Tanggal berapa Bu? Tanggal sekian berapa? Aku kasih kan biasanya prestige yang umum. Ini Bu, kok nggak nawar ya? Oke langsung deal gitu. Langsung deal ha. Oh iya. Ibu ini gimana anaknya tuh ulang tahunnya keberapa? Nanti datang aja langsung. Nah, ya udah datang, tiba-tiba datang. Wah, udah siap, udah ganteng pakai jas. Ibu anaknya mana? Ini lagi saya gendong 6 bulan. Anak ulang tahun 6 bulan. Bayangin apa yang mau diajak komunikasi. Kalau anak-anak satu, kamu nanti cita-citanya mau hadiah apa? Anak 6 bulan. Ibu ini mohon maaf tugas saya apa? Lucu banget. Lucu.
Tapi fee-nya lumayan. Lumayan, cuma gimana ya? Agak-agak sedikit aduh, beban juga. Iya benar. 6 bulan. Salah ngomong, Salah budak ngomong. kecil galau. Betul, Iya. semestinya kan Anda mengadakan acara syukuran. Iya. Mengadakan ustadz. Pengajian gitu ya. Ini Ustadz Tolib yang didatang. Saya yang diundang. Itu sih yang paling absurd itu sih. Itu Nggak ya. sampai terpikir sampai sekarang karena memang permintaannya parah Pak. Permintaannya itu kayak nanti cari baju Iron Man ya, kamu pakai baju Iron Man. Nggak ada Bu, adanya Thor, pakai aja Thor gitu. Udah agak mencurigakan lah pokoknya. Mencurigakan. Iya, oh iya Bu. Terus Bu nanti pakai topeng ya, Thor sama palunya lengkap dia bilang. Bu ini susah di Palembang, saya carikan. Niatnya nih Bu ini. Aku nak nyuruh aku main teater. Tapi ternyata surprise-nya itu. Surprise-nya itu anaknya 6 Malah bulan. dia yang dikasih surprise. Iya. Wah, Enggak 6 bulan itu loh yang agak unik gitu. Kalau 1 dia tahun sadar, kan mana Bon? Ini yang saya gendong gitu. Tapi sukses ya, Tapi berjalan sukses, sukses. alhamdulillah. pasti sukses. Pokoknya kalau udah dipegang Ari acara udah deh. pecah itulah pasti. Nah, Kalau misalkan tidak pecah uang kembali ya. Ke kantong saya lagi. Kata saya. kembali ke kantong saya. Tapi Ari schedule banyak. Ya, Konten udah bejibun tuh. alhamdulillah. Belum siaran. Belum lagi siaran, radio, panggung, MC. Ah. Butuh manajer gak? Atau masih di manage sendiri gitu. Manajer? Iya, atau masih di manage sendiri? Dulu tuh awal tahun 2020 memang udah ngerekrut 1 orang buat memanajeri gitu. Cuma gimana ya, menurut aku masih bisa terhandle sendiri. Oh. Jadi untuk job-job bisa yang dipegang sendiri. jauh luar kota aku ngajak orang. Jadi random orangnya. Kayak Oh. keluarga, adik kandung, Oh, iya. temen, temenin dong ke ini. Kayak gitu. Nanti ada biaya jasanya Iya, kayak gitu. heeh. Cuma kalau manajer tetap kemarin nggak jadi. Hmm. Nggak jadi karena masih bisa handle sendiri. Gitu. Karena kan Ari projectnya kalau saya lihat nih ya di activity dia di Instagram tuh dia event-eventnya bukan event-event lokal aja gitu kan. Banyak luar kota Event luar juga. kota Iya, juga iya, ada alhamdulillah. gitu. Konser-konser Iya. gitu. Untungnya ini sekarang kan aku punya pacar, jadi dia juga bantu. Oh, dia betul. juga Bantu scheduling gitu, bantu untuk ngingetin tanggal sekian jangan lupa bla 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 bla. Tambah lagi Ari sekarang tambah kesibukan baru, Bu. Apa itu? Mau jadi bisnismen kan. Nah. Businessman. Luar biasa. Jadi kalau saya lihat Ya. SG-nya publik di Palembang ini, saya story itu udah menjamur, Pak. Pokoknya keren lah ya kalau Pokoknya Insta keren Stories banget. ngefotoin Say minuman itu story, ya, say iya. story. Sampai Karena saya bayi-bayi juga minum pernah saya story. Emang minuman tuh keren banget, enak loh. Cuma 15 sampai 15 ribuan lah. Bener. Sebenarnya tadi kita menawarin Ari mau bawa produk ke sini nggak? Silakan kok. Astaga. Silakan mau promoin kok. Iya, sebenarnya ini waktu Ari untuk promosi, Iya. silakan aja gitu. Astagfirullahaladzim. Tadi aku gak kepikiran soal aku dari rumah. Coba Nggak nanti aku apa-apa. mampir. Next ya nanti aku anterin Iya. teman-teman. Nanti buat edisi depan kita undang Ari lagi. Ya, untuk usaha ya. Jangan lupa ya. aduh, Rubrik UMKM gitu. rubrik UMKM. Tapi itu sebenarnya kayak apa Perancisan gitu ya? Itu Ari, ya? franchisean. Perancisan ya. Franchise. Oh. Cuma teman-teman luar kota tuh Hmm. pada bingung gitu. Jadi kan franchise itu kan se-Indonesia. Jadi teman-teman di Lampung ngabarin kayak kok ini kan franchise tapi kok kayak punya kamu ya kalau di Iya, Palembang. Oh iya. Nah aku nggak tahu gitu. Maksudnya aku tidak pernah mendeklarasikan bahwasanya ini minuman aku cipta sendiri, cari tahu sendiri bu enggak. Benar-benar. Cuma untuk yang di Palembang itu yang punya aku gitu. Karena aku udah ngeblok. Franchise masternya. Franchise master aku udah blok gitu. Jadi aku cuma ngomong kayak gitu. Jadi teman-teman di Lampung bilang, wah berarti katanya orang-orang Palembang tuh pada nanyain gitu loh maksudnya. Wah ini punya Richie beneran loh gitu. Padahal franchise. Padahal franchise. Aku ngelapor sama orang franchise-nya juga dia ketawa aja gitu. Berarti memang katanya itu bukan salah kamu karena memang mungkin marketingnya bagus. Iya benar. baik. Karena memang Ari juga sudah udah dikenal Cukup sama orang dikenal. juga Ya, gitu iya. kan. Gitu. Jadi ya mereka pikir itu buatan Ari. Tadi- Boro-boro Ari mau Ah. bikin teh manis aja bisa nggak? Ari? Bisa. Tidak bisa. Bikin teman saya minta tolong. Iya benar. Untung-untung bisa buka botol air minum Iya. kan. Ini masa kita bukain kelewatan juga. Ri, ngomong-ngomong tadi, kita sempat nyinggung masalah job nih. Gimana tuh? Kita kan lagi COVID-19 belum tahu sampai kapan kelar. Bener. Nah, ngefek nggak? Job berkurang nggak? Iya. Langsung lemes aku ngomong. Oh iya. Jangan nangis Ri. Nggak, ini kita ngobrol sebagai sesama pekerja seni Iya, gitu iya, kan. iya. Nah, gitu. Jadi sebenarnya aku tuh udah ada rencana ya 1 tahun ke depan. Jadi aku kerja sama salah satu brand rokok itu selama setahun ke depan. Terus aku jumlah-jumlahnya ternyata sisa 10 titik yang di cancel. Aku pikir tuh akan berlanjut. Udahlah
paling sebulan 2 bulan. Iya. Ternyata panjang dan sampai sekarang sampai detik ini bahkan kita nggak tahu kapan selesai. Mm-mm. Ngedown sih waktu itu. Cuma kayak baik lagi ke kita nggak boleh nge-stuck di itu aja. Benar. Ini spesial juga nih buat teman-teman kita tuh udah nggak boleh tahu saling nyalakan satu sama lain. Nyari tahu siapa yang salah di sini nggak boleh. Benar. Kita tuh harus mensugesti diri kita tuh bagaimana caranya bertahan hidup. Betul, Udah gitu aja, betul. hidup aman. Benar. Nggak usah saling Benar, nyinyi. cari aman. Nggak usah ini kenapa ya ini gara-gara ini gue kehilangan Oh pekerjaan. pasti ini salah gitu. ini Iya, salah itu. benar. Ini pasti itu nggak akan ada habisnya. benar. konstipasi. Konstipasi. bener sekali. Konstipasi. Makanya aku agak sedikit DM tuh teman-teman influencer kalau misalkan dia bahas mencari tahu siapa yang salah di sini. Jangan mengadu domba. Kita Iya, ini iya. orang notice ke kita, kita ngepost itu, kita mengadu domba lagi. Jadi Iya. semakin kacau. Iya benar. Iya, Semakin karena kacau. ya kita juga kemarin mungkin dalam 2-3 hari ini sebenarnya ada satu influencer yang kenamaan kan gara-gara akhirnya sering blunder ngeluarin pernyataan tentang COVID-19 ini kan sebenarnya. Nah, Ibu tahu lah tuh yang kemarin. Iya, saya diem aja Pak. Saya belum tahu tapi tadi Belum kita tahu. video offer ya. Oke. Karena ini off air aman lah gitu. Iya. Iya. Ya memang sebenarnya tugas sebagai seorang tadi selebgram pekerja seni juga harusnya menyebarkan aura-aura yang positif. Benar. Gitu loh. Bukan saling menyalahkan. semangat orang-orang juga udah deh stop, nggak usah nyalahin siapa-siapa gitu. Karena menurut aku pelaku seni itu bukan ranahnya di situ. Iya benar, betul. Ranah kalian bukan, jadi nggak usah sok-sok ngomongin gitu. Benar. Betul. Bukan. Jadi kurang pantas ya. Bukan bagiannya. Nah, kalau mau ngomong nongkrong sama teman-teman dulu. Iya benar. Jadi atau teleponan atau video call ya udah yang apa tadi konsep-konsep Tora kalian, Gila ya. pengetahuan kalian tuh sampaikanlah di situ nggak apa-apa. Benar. Aku sebenarnya juga maksudnya ada pengetahuan atau sering baca hal-hal yang menurut aku ganjal tapi ngapain di Iya benar. Ini ngomong langsung gitu loh. Iya. Udah Benar. selesai. Saya juga memilih untuk tidak terlalu mengikuti, bukan tidak Iya. terlalu mengikuti ya, tidak terlalu kecemplung di situ. Gitu. Kalau saya mah udah leave it aja lah pokoknya Iya, gitu. udah. Pokoknya percaya ya. Yang penting masih bisa ketawa ya Pak. Penting masih bisa ketawa. Masih Tiap bisa tanggal makan, 25 masih ya. tetap masuk begitu kan. Enak sekali ya tanggal 25. Tiap tanggal 25 Tapi masuk. Iya, bener. Kemarin kan sempat ngedon juga. Waduh. Ini rencanaku gagal semua satu tahun ke depan. Akhirnya itu di cancel semua ya. Akhirnya semua di cancel. Terus berapa minggu kan awal-awal Covid terus aku mikir kayak aku percaya nih nggak mungkin Tuhan tuh nggak ngasih sesuatu hal dengan tanpa solusi. Benar. Akhirnya ternyata ada aja gitu loh yang berusaha untuk memberikan rezeki. Kayak misalkan job MC cancel, tapi beberapa brand mengadakan event lewat live Instagram. Media Gitu. sosial. Jadi, Wow. jadi aku ngerasa emang bener langkah yang aku lakukan tidak mengeluh. Ada aja gitu Benar. rezekinya. Ya itu Kak. Makanya kan kalau setiap jalan tuh ada lah. Pasti ada. Dan untungnya Ari memang banyak explore dirinya bukan cuma di satu bidang ya. Akhirnya ketika dalam kondisi kayak gini dia bisa explore yang lebih banyak lagi. Karena belajar dengan kalian berdua lah. Harusnya kita belajar sama Ari. Itu baru ketemu. Saya ketemu sama dia 2 tahun yang lalu. Itu juga dia kagak kenal. Dia sama peres dia. banget ya Pak. Gak apa-apa. Enak kalau bintang tamu kayak begini mah Iya pokoknya. bener. Iya. Aduh ya Allah. Banyak Ari. rencana yang tertunda gara-gara pandemi Iya. kayak gini. Mestinya saya akhir tahun ini sudah Apa? tuker cincin. Masya Allah. Itu juga salah satu juga kan Tertunda. dari keluarganya di Jawa juga bilang nanti ayah tahan dulu. Betul. Jadi ya udahlah. Tapi percaya. sang kekasih di sini atau lagi di Jawa? Lagi di sini karena kemarin kan habis grand opening. Jadi ngurus toko yang ketiga juga. Oh, Toko saya kan luar banyak biasa. di mana-mana penghasilan saya kan udah Luar biasa. banyak. Luar Omsetnya biasa. udah gede. Tidak sombong lah hari ini, tidak sombong. Hari ini rendah hati sekali. Rendah hati loh, rendah Saking hati. rendah hatinya Cuma kami kasih jadi tahu. rendah diri gitu. Dia tuh cuma kasih tahu Pak. Cuma kasih tahu. Cuma ngasih tahu aja. Cuma kasih tahu Iya. achievementnya udah sampai sejauh mana Achievementnya gitu. udah sampai- Memotivasi teman-teman yang lain. Benar. Benar, 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 tapi motivasi. benar. Kadang-kadang kesombongan yang memang bermakna positif itu bisa memberikan satu insight ke orang-orang supaya dia semangat juga. Iya. untuk berusaha. Karena haters gonna hate mau Iya, biasa. biasa kan? Ini acara harus dipanjangin. Saya suka. nih. Panjangnya 5 hari ya. 5 hari. Bapak aja sama ibu berdua saya mau pulang. Anak saya nungguin di rumah. Tapi nih gantian nih, kurang lengkap rasanya kalau ngobrol kita nggak feedback gitu kan. Kalau kalian berdua gimana selaku juga kan? di Malah dunia- dia yang nanya. Malah ya kan emang kerjaan Oh iya nanya. benar-benar. Pengen tahu juga gimana Iya, sih gimana, kalian gimana? kalau misalkan aku tadi kan survive gitu. Mm. Kalau kalian Survive. gimana? Survive. Survive, juga ya? alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan berat badan saya masih nambah tiap bulan. Kan kelihatan orang kalau stres Bener. itu berat badannya menurun. Menurun drastis ya. Ini celana saya nggak ada yang muat udah semua. Iya, Iya, berarti iya. makin sehat ya. Makin sehat, puji Tuhan Alhamdulillah. makin sehat.
Emangnya bener juga. Dia ini kerjaannya biasa nanya-nanyain Iya, orang kan kayak gitu. Gimana Ri rasanya ditanya ini? Iya duh, rasanya pengen. Ini kan acara uang nggak banyak. Laju kau Ri yang dibayar bukan kami. Iya. Nah, Kaki kami dipindah habis. Iya. Nah, Udah kalau- kita ini meh kontra Ari weh. kontak Ari. Nah, jadi pengen nanya tentang siaran nih. Ari kan program reguler itu pagi ya. Pagi. Pagi. Pernah kesiangan nggak? Sering Sering. Sering banget kesiangan. banget. Karena memang aku dulunya siaran malam Ah. dari jam 8 sampai dengan jam 12 Ah. selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Dan habitnya tuh jelek. Nah, Pulang jam 12, nyampe jam 2, jam 1. nongkrong dulu gitu. Nongkrong dulu, ngopi. Kadang kalaupun udah di rumah main handphone sampai dengan pagi tidurnya bangun siang. Iya. Nah terus akhirnya membiasakan. Masih sih, maksudnya sekarang udah ada apa ya peringatan dari radio bahwasanya tolong dong disiplin gitu. Udah disiplin, cuma memang masih ada telat 10 menit. Karena masih menyesuaikan ritme. Iya. Berapa tahun Ri, akhirnya jadi siaran pagi? Tadi kan 2 tahun nih siaran malam. Siaran paginya? Ini udah berjalan berapa lama? Ini sekitar berapa ya? Ada kali 5 bulan, 6 bulan. 5 Oh, bulan. masih baru ya. baru banget. Ya Baru, wajar masih lah, masih menyesuaikan waktu. Masih Karena baru. dari jam 6 sampai jam jam 10. jam 10. Bangun tuh nggak boleh jam setengah 6 telat. Gila. Mau nggak mau jam 5 udah Kau mesti tahu melek ngapain sih coy. upacara? Soalnya Kalah anak sekolah. saya tuh ini apa namanya kalau misalkan pergi tuh yang ngeliatin tuh pemandangan tuh masih bersih. Iya, benar Anak-anak ya. sekolah, bapak nganter jadi masih fresh gitu loh. Mukanya masih pada seger-seger. Iya, pas nyampe radio, aduh ngantuk sekali. Itu cara mengantisipasinya gimana? Cara mengantisipasinya ya memang harus ini sih maksudnya. Ini kita kerja loh, tanggung jawab loh. Kamu tuh dibayar gitu, masa nggak mau bangun pagi? Paling masuk diri Jadi itu sendiri. ya. Oke, pertanyaan terakhir. Iya. Dan Iya. pertanyaan paling standar Apa sedunia. tuh? Apa? Ari punya cita-cita apa yang sampai hari ini belum kesampaian? Cita-cita ya? Standar banget kan? Standar. Ah. Satu sih, Apaan? pengen ke Jakarta. Lah, Maksudnya dia pengen Oh, terbang pengen- melebarkan oh, sayapnya. nasional, gua nasional. Amin, Gua doakan nasional. aja. Karena kemarin itu Hmm. pas siaran malam tuh sempat ditawarin sama Radio Jakarta. Cuman tak kenapa mungkin Tuhan belum memberikan Ah. jalan. Nggak jadi, padahal udah ngarep banget. di stasiun yang sama atau stasiun Di beda? stasiun yang sama. Stasiun yang Stasiun sama. Oh. Karena kemarin juga kan sempat nge-MC itu kan ada harapan. Tahun depan inilah harapannya. Nulislah di World Dream Wall itu. Pengen nge-MC ke Jakarta. Udah kemarin Oh, udah. ke Jakarta. Terus ini pengen ke Jakarta kerja gitu. Maksudnya kerja di industri kreatif. Cuma memang belum ada jalannya dan kemarin tempat sharing sama teman-teman di Jakarta. Jadi ini dulu, jadi macan dulu di kandang, nanti nama lu kedengaran sendiri. Bener, Oh, bener, betul, bener. Jadi jangan Biasanya kayak gitu. jangan terlalu obses mau ke Jakarta kalau memang belum jadi harimau. Bener, bener Tuh. Pak. Karena Jangan- saya orang Jakarta aja malah kesini. Ya dia kebalik ya kan. Kebalik. Mungkin dia mau belajarin apa ya lokal konten Lokal di sini. konten, bener. Karena memang macan Sumatera lebih ganas biasanya. Nah, itu dia. Saja Iya, Bapak. balik lagi gitu kan ya. Jadi memang cita-citanya lu untuk go nasional deh ya. Iya, semoga lah ada jalannya. Kalau misalnya Amin, amin, belum amin. ada nggak apa-apa sih, maksudnya berkarya lagi lah. Betul, nggak berhenti lah ya. Benar, Oke, Di saat cita-cita kita tuh belum tercapai berarti kita tuh masih disuruh buat belajar. Betul. benar. Dan benar. belum pantas, kalau kita belum pantas pada saatnya, udah dikasih nih misalkan belum pantas siaran Jakarta tapi udah maksain, nanti jelek juga hasilnya. Iya, nanti Belum siap. jatuhnya malah gitu, belum Jadi gitu. siap. Jadi nggak memantaskan diri lah maksimal. dulu lah kalau kata si yang viral nikah kemarin ya. Rian Jombang ya apa namanya? Itu kasus lain Mas. Oh iya, Rian Lain Jombang ya. Pak Lain kasus itu. itu Pak. Salah itu Pak. Ya ampun. Itu jadi kasus kriminal itu. Ya sama aja kan bener. Emang kalau untuk melangkah harus lebih siap dulu dong. Sama aja kayak kita ngasih Harley ke bayi kan juga percuma. Nah, bener. Itu. Udah kalau bapak-bapak yang ngomong pasti ngarahnya ke anak Udah bayi. tinggi. Visionernya jauh. Saya takutnya ini penonton gak nyampe Oh iya. Pak. Enggak, sesuatu yang dikomedikan pasti dimaafkan. Oh iya. Oke. Tanpa terasa waktu sudah menunjukkan pukul sekian. Pukul sekian. Pukul sekian. Sebenarnya Perasaan baru opening loh. Cover opening. Enggak, kalau lu di radio kan ada adlibs, ada lagu gitu kan. Kalau ini Ada nggak ada kat-katnya. ya. Kalau ini kan hajar terus. Iya, jangan lupa. Bener-bener. Pokoknya obrolannya cukup bergizi sekali ya. Kalau udah sama Ari pokoknya begizi Pak. Iya, bisa sebenarnya bisa 2 Sudah jam. 4 kayaknya. sehat 5 Terima kasih sempurna. loh buat teman-teman yang sudah. Kita juga Terima makasih kasih banget. juga buat Ari. Ah. Wah, hari ini sibuk banget tadi kita nunggu ya Allah ngantri pokoknya. Ngantri, Kayak waiting kupon list. daging ya. Ngantri BLT Enggak, lah enggak, pokoknya gitu. Tapi emang bener itu menunjukkan kalau kapabilitas Ari ini udah nggak diragukan lagi. Alah. Betul, betul sekali. Makanya menjadi sebuah kehormatan kita juga kedatangan Ari ini. Mantap. Baiklah Ari, terima Kirim saya kasih. story besok ya. Ya.
Alamatnya masih, tapi besok saya libur Pak. Senin aja. Oh iya, Senin nih. Boleh. Pakai request lagi. Gak malu banget sih Pak. Enggak, nanti kan yang dapat yang lain, yang wawancara iya, sih. benar-benar. Enak aja. Jatuhnya ke lain ya. Oke Ari, thank you Ya, ya. terima kasih. Sekali lagi Sukses thank you, Ri. terus. Terima kasih. Mudah-mudahan go nasional Amin. terijabah Amin. ya. Terus fans-fans di luar sana semakin mengenal Ari, Betul. siapa Ari, Menjadi lebih menancapkan lagi kuku-kuku Iya, macannya tadi. betul. Kayak gitu. dan Sumatera. semakin rendah hati. Amin. Ya, Ari ya. Jadi Kok gue jadi kayak ibu-ibu ya? Curhat, acara rohani loh lagu. Mama curhat dong. Allah. Mama Dede dong. Ya enggak dong, maksudnya biar acaranya santai tetap berfaedah. Iya, benar-benar. Ada yang bisa dipelajarin sama teman-teman Betul, ngobrol tentunya. betul. Baiklah, kalau Ha. begitu Pak, langsung saja kita tutup tokonya. Jangan tutup dulu. Sekali lagi mau diingetin, selama bulan Agustus ini Tribun Sumsel Wijaya Pos ada mengadakan 75 event dalam Festival Merah Putih. Yes. Ada program-program yang menarik, jangan kelewatan. Ada di channel YouTube Tribun Sumsel, Sriwijaya Pos, juga ada di Instagram, ada di Facebook juga. Ya. Dan tentunya podcast Ngartis akan tayang lebih banyak lagi Lebih setiap banyak hari lagi. Selasa, Jumat, dan Minggu. Dan orang-orang yang kita undang kayak Ari ini akan lebih banyak Makan lagi. lebih banyak lagi. Lagi. Kalaupun udah habis, aku lagi Iya. Tenang saja. Tapi Nawai diri lah ini. Ay, bahaya Pak, terancam kita Pak. Pak Produser tolong dicatat. Sudah menyatakan ini persetujuannya. Kalau misalkan Bapak produser beliau berhalangan hadir hujan atau apa saya siap. Bahaya ini. Bahaya ini, Pak. Bahaya ini. Sudah lama kita tutup ya. Mulai masuk. Boleh masuk. Boleh masuk, kan? Saya aja lah balik ke Jakarta kalau gitu. Oke Ari, thank you sekali lagi. Thank Ini you. benar-benar sebuah insight yang baru. Walaupun ngobrol santai, saya banyak belajar juga loh gitu loh. betul. Tetap explore diri Anda artinya. Betul sekali, itu yang paling penting. Dan tetap explore. percaya diri tentunya. Oke. Oke, bersama saya Vano di Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel Wijaya Pos bersama Dan Ibu siapa? Oh saya. Ois Dalipa. dan bersama tamu kita Ari. Sekali lagi jangan lupa setiap hari Selasa, Jumat dan Minggu. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Ciao. Bye.